Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesin Batsya dengan NPM 23170511054. Kali ini saya ingin membahas tentang materi basis data berupa join dan function. Nah, jadi di sini ada struktur tabel seperti berikut, di mana ada 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel transaksi. Dimana strukturnya seperti ini. Lalu langkah pertama untuk sebelumnya yaitu membuat tabel pelanggan dengan query berikut, sehingga menghasilkan isi tabel dengan atribut seperti ini. Lalu menambahkan record query pada tabel pelanggannya menggunakan fungsi insert seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu membuat tabel produk dengan query seperti berikut. Untuk membuat entitas berupa ID produk, nama produk, harga, dan stok. Lalu masukkan data menggunakan insert. Kemudian untuk tabel ketiga yaitu tabel transaksi, membuat tabel lagi dengan query berikut untuk strukturnya, di mana terdapat ID transaksi, ID pelanggan, ID produk, jumlah, tanggal transaksi, dan relasinya untuk foreign key. Lalu menambahkan record query atau datanya dengan fungsi insert. Lalu bagaimana cara nampilin seperti ini dari tabel yang telah dibuat. Nah, jadi tabelnya seperti ini tampilannya. Jadi fungsi join itu adalah klause dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu. Dengan join dapat menarik data yang saling terkait dari tabel yang berbeda. Dengan pada modul ini kita hanya akan menggunakan cara self join, yaitu seperti ini query-nya dengan menggunakan select. Nah, kemudian from dari mana tabelnya, terus dipilih. Nah, jadi select bagian ini mendefinisikan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query. Contohnya seperti berikut query-nya, di mana menampilkan ID transaksi dari tabel transaksi, lalu memanggil pelanggan dari nama pelanggan, tabel nama pelanggan. Itu menampilkan nama pelanggan dari tabel pelanggan. Lalu query berikut, pelanggan titik alamat digunakan untuk menampilkan alamat pelanggan dari tabel pelanggan. Lalu produk titik nama underscore produk as produk dibeli. Jadi ini menampilkan nama produk yang dibeli dari tabel produk dengan alias produk dibeli untuk kolom ini. Nama alias ini hanya untuk memudahkan pembacaan hasil. Lalu transaksi titik tanggal underscore transaksi ini digunakan untuk menampilkan transaksi dari tabel transaksi. Lalu bawahnya transaksi jumlah ini menampilkan jumlah produk yang dibeli dalam transaksi dari tabel transaksi. Nah, from ini itu bagian menunjukkan tabel yang akan digunakan dalam query. Di sini digunakannya dengan mengambil data dari 3 tabel. Pertama, tabel transaksi, yaitu tabel yang menyimpan informasi transaksi. Lalu tabel pelanggan, yaitu tabel yang menyimpan informasi pelanggan. Lalu ada tabel produk, di mana tabel yang menyimpan informasi produk. Lalu fungsi where, sini menentukan kondisi untuk menggabungkan, yaitu join ketiga tabel tersebut. Jadi query seperti berikut. Transaksi.id tersebut pelanggan sama dengan pelanggan.id, ya. Itu menyatakan bahwa ID pelanggan di tabel transaksi harus cocok dengan ID pelanggan di tabel pelanggan. Dan ini akan memastikan bahwa data yang ditampilkan adalah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan yang sesuai. Lalu di bawahnya lagi ada transaksi.id seperti berikut, di mana menyatakan bahwa ID produk di tabel transaksi harus cocok dengan ID produk di tabel produk, yang memastikan bahwa produk yang dibeli dalam transaksi adalah produk yang sesuai dari tabel produk. Lalu ada function, yaitu kata lainnya merupakan suatu subprogram yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu sesuai dengan fungsi method itu sendiri. Di dalam MySQL sudah terdapat beberapa fungsi default yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu. Nah, yang pertama ini ada min dan max, yaitu query yang digunakan untuk memanggil data terkecil dan terbesar dari kolom yang dipilih. Contohnya adalah berikut. Nah, dia jadi menampilkan harga terkecilnya dan harga terbesarnya. Nah, kedua ada average, yaitu adalah query yang digunakan untuk menghitung rata-rata pada kolom yang diinginkan. Nah, jadi dengan select average seperti berikut. Nah, fungsinya seperti ini.
Lalu ketiga ada sum, yaitu query yang digunakan untuk menjumlahkan nilai pada suatu kolom. Nah, satu penggunaannya seperti berikut. Dia akan menjumlahkan suatu produk atau stok. Nah, ini return length adalah query yang digunakan untuk menghitungkan panjang suatu karakter string. Contoh pemakaiannya seperti berikut. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada panjang namanya dari nama pelanggan. Yang kelima ada fungsi inster, yaitu mengembalikan posisi kemunculan pertama string dalam string lain. Fungsi ini melakukan pencarian cache insensitive. Nah, contohnya seperti ini query-nya, hasilnya seperti ini. Yaitu terakhir ada keenam ada current date, yaitu query yang mengembalikan nilai tanggal saat ini. Nah, ini ada contoh penggunaan query-nya, ini hasilnya tanggal hari ini. Nah, ketujuh ada date diff, yaitu query yang mengembalikan nilai jarak antara dua nilai tipe data. Query-nya seperti berikut. Nah, hasilnya seperti ini diterapkan. Lalu ada count, yaitu query yang mengembalikan banyak yang ada di suatu tabel. Jadi fungsinya seperti ini. Nah, ini ada hasilnya. Lalu ada upper dan uppercase, yaitu query yang mengembalikan nilai inputan menjadi huruf kapital. Contoh seperti ini penggunaannya. Nah, ini ada hasilnya. Yang terakhir ada cell, yaitu query yang mengembalikan nilai pembulatan ke atas pada suatu angka yang dimasukkan. Contohnya seperti ini penggunaannya. Dan ini adalah hasilnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Untuk salah kata ataupun pembawaan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.